Kamus Fakta. Hal yang sering kita lihat maupun dengar ternyata tidak tercipta begitu saja. Ada cerita maupun fakta yang mengiringi terciptanya suatu hal tersebut. Apa aja ya sobat? Berhubung Kamus Fakta siap nemenin sobat-sobat Kamus Fakta di tengah pandemi saat ini, gak ada salahnya dong menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, karena itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa kisah di balik objek kartun terkenal. Pipa Doraemon. Saat sobat menonton tayangan kartun Doraemon, pasti sering melihat ada sejumlah pipa besar susun dan terletak di sebuah lahan kosong yang sering Doraemon maupun teman-teman lainnya kunjungi. Ternyata kehadiran pipa besar yang biasa digunakan untuk saluran pembuangan air ini memiliki sejarah tersembunyi. Faktanya, berawal dari pasca Perang Dunia Kedua, waktu itu Jepang menerima banyak bantuan dari Amerika Serikat dalam sektor infrastruktur, gak terkecuali sistem pembuangan air. Lalu pada tahun 60-an, masyarakat secara kompak meninggalkan WC siram dan mengubah menjadi toilet. Karena kebutuhan itu, pemerintah pun memakai banyak pipa atau yang biasa disebut dokan. Karena sering banyaknya pipa, seringkali ditumpuk dan diletakkan di halaman kosong. Lalu, karena pada saat itu anak-anak juga tidak memiliki akses ke taman bermain, sehingga membuat mereka memilih untuk bermain di tempat seadanya yang gak lain di lahan kosong yang terdapat tumpukan pipa. Namun sayangnya, menggunakan tumpukan pipa sebagai pengganti alat bermain sangatlah berbahaya. Karena pada masa itu, banyak kasus di mana anak-anak Jepang tertimpa bahkan harus tergilas pipa yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan tubuhnya. Pipa Mario Bros. Pasti di antara sobat Kamus Fakta ada yang pernah main game Mario Bros kan? Perhatiin nggak? Setiap bermain game ini, kalian akan sering melihat pipa besar tertanam di tanah dan biasanya berwarna hijau. Pencipta game ini, yakni Shigeru Miyamoto, mengaku jika dirinya mendapat inspirasi tentang pipa penembus lokasi dari manga yang ia baca dan melakukan observasi langsung ke lapangan. Saat melakukan observasi, ia seringkali melihat pipa di jalan yang tak lain merupakan pipa drainase. Oleh sebab itu, maka tercetuslah adanya pipa ledeng di game Mario Bros. Kalian pasti berpikir karena Mario adalah seorang tukang ledeng, maka dibuatlah pipa-pipa itu. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Jadi awalnya Mario merupakan karakter tukang kayu. Lalu baru masuklah settingan tempat game Mario berupa pipa berwarna hijau. Karena melihat banyaknya pipa di settingan game ini, baru pencipta berpikir untuk mengubah karakter Mario si tukang kayu menjadi Mario si tukang ledeng. Hello Kitty. Khususnya para wanita pasti tahu kartun Hello Kitty asal Jepang. Karakter Hello Kitty digambarkan sebagai kucing menggembaskan dan identik mengenakan pita di salah satu bagian telinganya. I just love to play house. Let's play house some more, okay? Namun di balik ekspresinya yang lucu, kartun ini rupanya memiliki kisah yang mengerikan. Menurut legenda, karakter Hello Kitty pertama kali dibuat oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970. Sang ibu memiliki seorang anak perempuan yang mengidap kanker mulut yang pada saat itu belum ada obatnya. Setelah sekian lama berusaha untuk menyembuhkan penyakit anaknya, sang ibu pun merasa putus asa dengan kondisi anaknya yang tak kunjung sembuh. Menurut cerita, sang ibu menemui iblis untuk meminta pertolongan agar anaknya disembuhkan. Iblis pun meminta syarat agar dibuatkan karakter iblis yang bisa diterima semua orang. Karena rasa sayangnya terhadap anak, sang ibu pun menyetujui perjanjian tersebut. Ketika anaknya sembuh, sang ibu menciptakan perusahaan yang memproduksi karakter lucu bernama Hello Kitty. Kata Kitty di Cina memiliki arti devil atau iblis. Jadi nama Hello Kitty berarti Hello Devil. Karakter Hello Kitty yang tidak memiliki mulut menggambarkan kondisi anaknya yang dulu terkena kanker mulut. Telinganya yang runcing diibaratkan sebagai tanduk iblis dan banyak orang yang menganggap jika Hello Kitty adalah putri iblis. Bendera Amerika. Sobat pasti pernah melihat bendera Amerika Serikat kan? Sama seperti bendera negara lainnya, bendera yang identik berwarna merah putih dan biru ini punya sejarah di balik pembuatannya. Mungkin hampir semua orang Amerika pasti tahu kalau bendera Amerika punya 13 garis strip yang mewakilkan jumlah koloni asli pendahulu yang bersatu membentuk negara tersebut.
Selain itu juga ada 7 garis merah dan 6 garis putih. Namun akhirnya ditambah lagi jumlahnya menjadi 15 ketika Vermont dan Kentucky bergabung pada tahun 1791 dan 1792. Dari jumlah garis ini bisa diketahui jumlah negara yang sebelumnya bergabung untuk membentuk Amerika. Tapi bendera dengan garis berjumlah 15 hanya bertahan selama 23 tahun sebelum desain bendera balik lagi ke desain awal di mana memiliki 13 garis yang mewakili koloni asli. Betsy Ross sendiri dikenal oleh generasi muda Amerika sebagai wanita yang mendesain bendera nasional mereka atas permintaan George Washington. Namun sebenarnya Ross tak terlibat dalam proses pembuatan bendera pertama loh. Cerita ini berawal ketika saat itu Kongres mendekati Ross pada tahun 1776 untuk menciptakan desain bendera yang akan dirancang berdasarkan konsep dari Kongres. Dan faktanya juga cerita ini nggak pernah terjadi. Ross dan tokonya cuma berhubungan dengan produksi bendera selama berabad-abad, bukan sebagai pencetus desain. Lantai 13. Angka 13 seringkali dianggap angka yang keramat. Bahkan gak jarang ada orang yang mempercayai mitos bahwa angka 13 merupakan angka sial. Ketakutan pada angka 13 ini dikenal dengan sebutan triskaidekaphobia. Mereka yang mengalami triskaidekaphobia ini biasanya mereka tak nyaman dengan angka 13. Belum lagi ada sejumlah kasus yang berkaitan dengan angka 13, misalnya yang terjadi di daerah Surabaya, Jawa Timur. Di tahun 2018, sempat diberitakan adanya kebakaran yang bersumber dari lantai 13 pusat perbelanjaan. Masuk, mau negeri masuk bakaran. Ayo. Dan anehnya, meski terjadi kebakaran, diketahui ada korban meninggal dunia yang konon diberitakan tewas bukan karena kebakaran melainkan hal lain. Dengan kejadian ini tentunya membuat siapa saja pasti merinding. Namun, dilansir dari kompas.com, banyak orang yang merasa angka 13 sebagai angka yang menakutkan karena beberapa faktor penyebabnya. Misalnya, dalam mitologi Nordik, meja nomor 13 terbukti tidak beruntung. Menurut salah satu mitos tersebut, 12 dewa utama sedang makan bersama dengan damai sampai dewa perusak yang bernama Loki muncul. Sedangkan dalam salah satu isi Alkitab yang menyebutkan bahwa ada 13 orang yang ikut serta dalam perjamuan terakhir, dan orang ke-13 yang hadir dalam perjamuan terakhir adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Menurut pakar matematika dan ilmuwan, tidak ada masalah sebenarnya dengan angka 13. Namun karena angka 13 dekat dengan angka 12 yang dianggap angka sempurna, itulah yang membuatnya terlihat buruk. Naskah Proklamasi. Saat Hari Perayaan Kemerdekaan Indonesia, mungkin sobat sering mendengar naskah teks proklamasi. Naskah asli yang dibuat oleh Presiden Soekarno pun hingga saat ini tersimpan dengan baik di Arsip Nasional Republik Indonesia. Namun saat kalian melihat naskah aslinya, kalian akan melihat coretan-coretan di naskah proklamasi. Dikutip dari detik.com, Direktur Preservasi Andri Kandar menjelaskan makna coretan yang terkandung dalam naskah proklamasi yang ditulis Soekarno itu merupakan bukti bahwa penilihan kata-kata di dalam naskah proklamasi memang tidak boleh sembarangan. Bila diperhatikan naskah teks proklamasi asli, terdapat dua kata yang dicoret. Dua kata itu adalah penyerahan yang dicoret menjadi pemindahan. Lalu kata diusahakan dicoret menjadi diselenggarakan. Hal itu bukan hanyalah coretan belaka, namun rupanya dimaknai sebagai jeritan Hari Rakyat Indonesia kala itu yang mengharapkan kemerdekaan lahir dan batin. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi yang maha mulia Tenno Heka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan panitia persiapan kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekas, teguh, kekal dan abadi negara Indonesia merdeka. Nah, itulah tadi beberapa kisah di balik objek kartun terkenal. Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau nggak suka, ya kali nggak suka.